Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami, yaitu kelompok 4, yang beranggotakan Aprilia Kawila, Rahma Hasanuddin, Tisa Aulia, Sarmila S. H. Jainal, Dharma Oratmangun, Zohna Johar, Julida, Winda Rahmatianusi, dan Rosmila, yang membahas tentang materi biolistrik tubuh. Apa itu biolistrik? Biolistrik adalah daya listrik tubuh yang terdiri dari pancaran elektron-elektron yang keluar dari setiap titik tubuh, titik energi, dan muncul akibat adanya rangsangan penginderan. Gerak berhubungan dengan adanya energi yang terdapat dalam tubuh makhluk hidup yang bersumber dari ATP atau adenosine triphosphate yang dihasilkan oleh mitokondria dalam proses respirasi sel. Energi yang dihasilkan berupa ion-ion yang memiliki muatan yang berbeda-beda, sehingga mengakibatkan timbulnya perbedaan biopotensial tegangan sel. Tegangan yang paling besar dihasilkan oleh sel-sel saraf atau nefron dan sel-sel otot atau muskel. Proses transmisi impuls saraf. Seperti sel tubuh lainnya, sel saraf dan otot memiliki potensial membran yang berkaitan dengan distribusi ion-ion tubuh yang tidak merata dan perbedaan permeabilitas ion Na+ dan K+. Sel saraf dan otot mampu mengalami perubahan yang cepat pada satu saat atau eksitasi pada potensial membrannya bila distimulasi, sehingga dapat berfungsi sebagai sinyal listrik. Fluktuasi potensial mempunyai dua bentuk dasar, yaitu potensial berjenjang dan potensial aksi. Potensial aksi. Potensial aksi adalah suatu peristiwa yang terjadi antara neuron dalam rangka untuk mengirim pesan dari otak ke bagian-bagian tubuh yang berbeda, baik untuk tindakan sadar atau tak sadar. Dalam arti sederhana, potensial aksi dapat digambarkan sebagai pulsa listrik pendek yang dibuat di dalam badan sel neuron. Proses transmisi impuls saraf. Seperti sel tubuh lainnya, sel saraf dan otot memiliki potensial membran yang berkaitan dengan distribusi ion-ion tubuh yang tidak merata dan perbedaan permeabilitas ion Na+ dan K+. Sel saraf dan otot mampu mengalami perubahan yang cepat pada satu saat atau eksitasi pada potensial membrannya bila distimulasi sehingga dapat berfungsi sebagai sinyal listrik. Fluktuasi potensial mempunyai dua bentuk dasar, yaitu potensial berjenjang dan potensial aksi. Untuk mengukur potensial listrik dalam tubuh, yang pertama yaitu ada EMG atau elektromiogram, adalah pencatatan otot biolistrik selama pergerakan otot. Tujuannya yaitu untuk memperoleh informasi tentang aktivitas kelistrikan otot. Yang kedua ada ENG atau elektroneurogram, untuk mengetahui keadaan lengkungan refleks, mengetahui kecepatan konduksi saraf motoris dan sensoris, dan juga untuk menentukan penderita myasthenia gravis. Yang ketiga yaitu ERG atau elektroretinogram, yaitu pencatatan potensial biolistrik pada retina melalui rangsangan cahaya pada retina. Yang keempat yaitu EOG atau elektrookulogram, adalah pengukuran beda potensial pada kornea
kornea dan retina akibat perubahan posisi dan gerakan mata. Yang kelima yaitu EGG, elektrogastrogram, yang berkaitan dengan peristaltil traktus gastrointestinalis. Yang keenam yaitu EEG atau elektroencephalogram, itu pencatatan isyarat listrik otak. Yang ketujuh yaitu EKG atau ECG, elektrokardiogram, yaitu pencatatan isyarat biolistrik jantung dilakukan pada permukaan kulit. Baik, itu tadi pemaparan materi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.